Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini kegiatan aku itu, alhamdulillah ini hari pertama Bang Habib udah sekolah tatap muka. Terus ini udah jamnya mati. Udah sekitar jam 10-an. Aku rencananya mau masak, terus aku mau bikin apa ya? Aku mau bikin soto sih rencananya. Terus sebelum aku masak, aku mau ngajak hmm, mam semua ngintip-ngintip kegiatan aku di pagi hari ini sebelum masak, karena aku lagi baru ngeluarin dagingnya dari kulkas. Oke, kita intip tanaman dulu. Tanaman aku ini baru aku beres-beresin, aku tata-tata lagi karena udah berantakan juga sedikit. Terus cabai yang baru aku tanam kemarin kayaknya kurang hidup, jadi aku pindahin wadah potnya itu. Yuk kita lihat yuk gimana kondisi tanaman aku sekarang. Oke, ini dia penampakannya. Ini galatea aku, oh, hanya tinggal 3 pot. Kemarin ada beberapa pot dan juga nggak besar-besar, tapi lumayan, sehat juga. Jadi aku sekarang lagi mau mengembangkannya. Jadi aku mau bikin itu supaya dia itu dalam satu pot itu jadi rimbun gitu, jadi kelihatannya itu lebih bagus. Dan ini aglonya, aglo big roy, ini juga kemarin sebenarnya besar-besar, tapi karena udah aku potek-potekin, aku potong-potong kemarin, jadi kecil-kecil numbuhnya kayak gini karena banyak yang minta kemarin itu sebenarnya. Terus aku ambil, jadi teori aku itu waktu mengambilnya itu salah, seharusnya itu aku bongkar semuanya baru aku pisahin dari indukannya, tapi aku cuma nyongkel tanahnya aja, akhirnya indukannya itu banyak yang busuk. Akhirnya aku pindah tanam supaya nggak busuk semua, supaya semuanya nggak kena. Akhirnya tinggal yang kecil-kecil kayak gini, nggak apa-apa, tinggal tunggu besar aja, mudah-mudahan jadi rimbun lagi kayak kemarin. Nah, ini sarang burung. Ini aku minta dari tetangga, kemarin punya tetangga, sarang burungnya itu hampir mati. Terus aku ambil, aku pindah ke pot yang baru. Terus aku media tanamnya aku perbarui, aku kasih pupuk, kasih sekam juga. Akhirnya alhamdulillah udah nunggu lagi. Ada 2 pot, yang 1 pot lagi aku gantung. Dan ini Sansevieria juga dikasih tetangga sama kayak ini 2 kemarin, bukan, yang ini kemarin 1 pot. Terus aku pisah-pisahin, alhamdulillah sekarang udah banyak kan anakannya tuh, anakannya udah mulai banyak. Ya, aku senang banget. Jadi besok kalau udah mulai rimbun baru aku banyakin lagi tuh, aku pisahin jadi biar tambah banyak. Nah, ini juga dikasih tetangga Sansevieria juga, nggak tahu jenisnya apa. Kemarin ini hampir mati, terus dibuang, aku minta. Terus aku pindah media tanamnya juga aku perbarui. Alhamdulillah kayaknya udah mulai hidup nih, mulai tumbuh daun-daun barunya, kayaknya ini bakal hidup deh. Nah, ini aku beli mulai ini bunganya merah, aku nggak tahu nama bunganya kemarin, tapi ini bunganya cantik banget. Dan ini kayaknya baru mulai itu permajaan lagi. Ini siri gading warna warna putih gitu. Siri gadingnya kemarin aku beli juga. Itu kemarin aku beli kecil banget. Terus aku perbanyak, jadi di bawah ini rimbun, lumayan rimbun. Jadi aku mau terkesannya nanti rame dalam 1 pot itu. Jadi kemarin udah semakin tinggi, terus ujungnya aku patahin, jadinya aku tancapin lagi ke tanah, ke bawah-bawahnya ini. Jadi di sini aku mau terkesannya itu rame gitu, biar tambah cantik. Jadi aku sukanya dalam 1 pot itu rame. Nah, ini keladi, keladi aku dapat di kebun waktu ngambil itu kelapa untuk bonsai. Nah, untuk yang di atas itu ada keladi apa sih, aku nggak kurang hafal. Ini juga Sansevieria, ini keladi juga, ini semuanya pemberian orang. Ini juga keladi keris, pemberian orang juga.
Alhamdulillah setiap yang dikasih orang aku rawat dengan baik dan tumbuhnya juga bagus. Dan yang aku beli itu nggak seberapa. Nah ini sirih gading bro yang hijau, ini daunnya kecil-kecil, ini juga dikasih tapi aku belum bisa memperbanyaknya karena bibitnya sedikit, dapatnya kemarin sedikit, jadi aku banyakin dulu nanti baru bisa aku bikin rimbun gitu. Lanjut ini ke bawah. Nah ini kemarin ya aku bilang cabai aku hampir mati itu, ini cabai rawit kemarin aku pindahin di bawah, pas di bawah atap, jadi pas hujan itu akhirnya itu jatuh langsung ke potnya, jadi pas lagi subur-suburnya itu tumbang semua. Terus aku pindahin lagi ke atas, sebenarnya di atas ini kurang dapat cahaya matahari, terus aku pindahin ke bawah, ternyata di bawah itu dapat cahaya matahari, tetapi kalau hujan rupanya langsung ketimpa sama air hujan langsung rubuh gitu. Aku pindahin lagi dia ke atas, ya seberapa dapatnya aja lah mataharinya. Nah ini bibit terong sama selada. Sebenarnya kalau di atas teras ini kalau untuk cabai-cabai kayak untuk tanaman apa itu, tanaman yang bakal kita ambil buahnya itu pasti kurang bagus karena kurang cahaya matahari. Tapi kalau taruh di bawah nggak ada tempat, nanti ditimpa sama air hujan dia bakal mati. Terus ini juga ada cabenya yang udah lumayan banyak, tinggi kurang lebih 10 cm. Mudah-mudahan hidup ya, karena ini kurang cahaya matahari, aku takutnya nanti nggak tumbuh dengan bagus. Tapi ya kita coba aja lah, usaha yang penting kita coba dulu. Nah selain bunga aku juga naruh nih tanaman-tanaman untuk buah nanti. Nah ini buncis ungu, ini kayaknya udah mau mulai berbunga juga, tapi aku nggak tahu, ini kayaknya cukup matahari deh, jadi lumayan berhasil kayaknya. Sepertinya ini ada bunganya juga nih, lihat. Ini calon bunganya deh kayaknya, lihat nggak sih, ini juga mudah-mudahan berhasil ya, karena aku takutnya karena di atas ini kurang cahaya matahari, jadi aku takutnya itu tanaman yang berbuah ini nggak bisa berbuah dengan bagus. Mau taruh di bawah juga nggak ada lahannya juga. Nah ini juga aku nggak tahu namanya, juga aku minta kemarin itu udah mati juga, tinggal bonggolnya, tapi aku yakin pasti hidup, aku tanam juga sih. Terus ternyata alhamdulillah mulai nampak daunnya, mulai rimbun nih, senang banget. Nah ini juga, ini kalau ditaruh di atas teras sebenarnya warnanya itu jadinya hijau, tapi kalau kena cahaya matahari dia tuh warnanya merah banget, bagus. Tapi karena aku taruh di teras, jadi dia tuh kurang cahaya matahari, terus dia klorofilnya itu keluar, jadi warnanya hijau. Nah ini sirih gading baru dikasih kemarin sama teman, belum aku apa-apain karena tempatnya juga nggak ada. Rencana mau aku jadikan tanaman dinding gitu, mau aku taruh di dinding. Nah ini masih ada anakan aglonya juga belum dipindahin. Kemarin sisa batang dari indukannya itu aku tancapin di sana, ternyata hidup, tapi belum aku kasih tempat. Nanti deh kapan-kapan beli potnya lagi. Dan untuk tanaman gantung sendiri, nah aku ada 4 tanaman gantung. Ini ada sarang burung. Aku sebenarnya karena nggak pernah beli bunga ya, cuman dikasih, jadi aku nggak ngerti nama-nama bunga ini, cuman ya dikasih, ditanam, hidup alhamdulillah. Terus yang aku tahu cuman indah, udah gitu aja sih. Ini yang merah ini subur alhamdulillah, ini subur banget alhamdulillah. Tapi aku nggak tahu juga namanya. Nah untuk ini aku juga nggak tahu namanya, tapi dia bagus banget, orang juga banyak nampak sama aku nanamnya. Jadi ini seger banget, apalagi habis kena hujan. Nah ini sarang burung yang aku bilang tadi dapat dari tetangga yang hampir mati, terus aku tanam, akhirnya tumbuh subur, aku bagi jadi 2 pot. Nah ini juga kemarin hampir mati, jadi aku apalagi itu namanya, aku bongkar lagi, tukar media tanam lagi, akhirnya bagus lagi.
Nah ini juga bagus, nggak tahu sih namanya apa. Ops, pencahayaannya kurang. Nah ini juga tapi bagus banget. Itu potnya hampir hilang, dikelilingi sama bunganya, semuanya cantik banget, apalagi kalau ditaruh di meja. Nah kita lanjut ke tanaman dinding aku. Nah ini untuk tanaman dinding, ini aku taruh di pintu mau masuk. Cantik juga, cantik banget, aku suka warnanya hijau, hijaunya keluar. Nah itu anakan dari yang aku gantung yang hampir ketutup potnya tadi, yang ini. Tapi ini karena tipenya untuk tanaman dinding, jadi dia nggak menutupi seluruh potnya, hanya bagian kedepannya itu melandai kayak gitu. Jadi aku suka banget. Nah ini yang merah di depan juga yang digantung. Aku nggak tahu kenapa kalau di nggak terkena matahari warnanya tuh nggak keluar, merahnya nggak cantik. Terus daunnya juga nggak sehat gitu, nggak subur. Nanti rencananya mau aku pindahkan ke itu, ke tongga pagar, biar warnanya itu lebih cantik, bunganya lebih sehat. Aku mau ganti tanaman yang di dinding ini sama tanaman lain yang lebih cocok untuk yang di bawah, yang untuk ditaruh di teras itu, yang kurang cahaya matahari gitu. Oke. Nah kalau yang ini gelombang cinta. Gelombang cinta ini kemarin juga dikasih, semuanya dikasih sih, juga dikasih sama tetangga, sama teman. Ini waktu dikasih itu bentuknya kurang, bukan kurang sehat, emang nggak sehat, karena dia juga dapat dari tempat lain. Terus dia kasih aku satu, waktu aku pindahin tanamnya itu ke sini, bener-bener semua daun-daunnya ini pada menguning. Nah ini sisa-sisa daun yang pertama kali dikasih sama aku, ya aku buang karena aku pikir tanamannya juga butuh daun untuk proses itu pertumbuhannya. Oke sayang. Terus aku biarkan dulu menjelang dia. Nah, sampai menunggu daun-daun barunya itu keluar, aku biarkan daun-daun lamanya kemarin gak aku buang. Terus alhamdulillah ini daun barunya udah mulai keluar satu-satu, seneng banget, sehat banget. Ini mulai lebar-lebar, makin keluar yang barunya, daunnya itu makin lebar, makin cantik hijaunya. Nah yang ada udah beberapa daun baru yang udah keluar. Nah ini yang paling baru banget, masih hijau banget, hijau lembut banget itu, belum hijau tua. Nah, ini juga yang baru, tapi agak sedikit patah di sininya, nggak apa-apa. Nah, ini juga yang termasuk yang baru. Nah, lama-lama, makin lama itu makin bagus, karena memang kalau untuk tanaman gelombang cinta ini bagusnya di tempat yang teduh, yang tidak terkena matahari langsung. Dan untuk mensiasatinya, biar media tanamnya tetap lembab, kebetulan aku ada sabut kelapa, kemudian aku ini kasih sabut kelapa biar media tanamnya tetap lembab. Jadi kadang aku lupa nyiramnya nggak setiap hari, sekali 2 hari, tapi alhamdulillah karena aku pakai ini jadi teratasi, kelembaban tanahnya tetap terjaga. Ini juga, nah ini dia bonsai kelapa aku. Salah teknik, orang tadinya kelapanya nongol ke atas kayak kelapa terbang, tapi karena aku salah teknik jadi akhirnya kelapanya nimbun di dalam. Awalnya aku sih kecewa, kok kelapa aku nggak kayak punya orang, kayak kelapa terbang gitu kan, yang kelihatan akarnya. Tapi aku lama-lama udahlah biar aja, yang penting aku punya bonsai kelapa kayak orang, yang udah aku biarin. Tadinya daunnya juga nggak bagus, terus aku biarkan, aku siram terus, aku rawat terus. Lama-lama akhirnya aku lihat walaupun nggak dapat bonsai kelapanya, tapi aku dapat cantik daunnya. Alhamdulillah, masya Allah. Dan ini juga untuk kelapanya sendiri aku tutupin juga dengan sabut kelapa untuk menjaga kelembabannya, karena ini kan potnya kecil. Kalau kelapa itu dasarnya kan tumbuh di lahan yang luas gitu, jadi untuk menjaga kelembaban tanahnya biar tetap terjaga, aku juga kasih sabut kelapanya ini. Jadi alhamdulillah semenjak dikasih sabut kelapa ini, tanaman aku itu yang bonsai kelapa ini makin subur, makin bagus daunnya. Nah tuh daunnya bagus banget, aku suka, senang banget lihatnya. Karena awalnya waktu tuh aku nggak suka karena kelapanya nggak dapat bonsainya yang seperti kelapa terbang, tapi aku udahlah konsisten, tetap disiram terus.
tetap dijaga. Jadi walaupun bonsai kelapanya nggak dapat kelapa terbangnya, tapi alhamdulillah daunnya cukup memperindah rumah aku ya. Nah, oke. Oke, Mam, sekian dulu review tanaman hias yang sedikit di rumah aku ini, tanaman yang dikasih orang ini. Karena alhamdulillah walaupun dikasih orang sedikit, tapi kalau dirawat dengan sepenuh hati, insya Allah akan memberikan juga hasil yang bagus untuk kita ya, Mams ya. Paling tidak bisa memperindah dan mempercantik rumah kita walaupun sedikit seperti ini, Mams. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di vlog saya yang berikutnya. Assalamualaikum.